Beliau ini anak dari orang tua yang boleh dibilang termasuk konglomerat pada saat itu. Konglomerat. Kalau istilahnya mungkin kekayaannya nggak akan habis 7 turunan gitu. Ya. Termasuk orang kaya tapi bukan pembesar gitu ya. Sebab kalau di Quraisy itu kan di Makkah yang dikenal itu adalah suku Quraisy. Nah di situ ada klan-klannya lagi lah. Yang paling terkenal itu kan yang berpengaruh itu Bani Hashim gitu ya. Bani Hashim itu yang menjadi kakek buyut daripada Rasulullah, ya kan? Bapak daripada Abdul Muthalib, ya kan? Bani Hashim itu terkenal, itu yang sangat dihormati. Nah orang tua daripada Mus'ab bin Umair ini bukan termasuk klan yang itu, ya. Quraisy tapi yang lain. Tapi mereka adalah konglomerat kedua orang tuanya itu. Bapaknya adalah Umair bin Hashim dan ibunya adalah Khunnas binti Malik. Mereka kedua adalah orang yang kaya raya. Nah sehingga gambaran tentang Mus'ab bin Umair ini adalah, ya bayangkan ya, kedua orang tuanya orang yang kaya raya dan dia seorang yang masih muda pada saat itu, kemudian badannya tinggi, tegap, ganteng lagi, coba bayangkan ya. Jadi adalah semua pada diri, ya kan, beliau radhiyallahu anhu itu loh, ya kan, udah kaya, tinggi, ganteng ya, tegap ya, nah itu. Jadi ada pada diri Mus'ab bin Umair ini. Sehingga coba bayangkan bagaimana kehidupannya, coba ya kan, kita bisa bayangkan itu. Kehidupan seorang Mus'ab bin Umair sebelum menjadi seorang muslim. Ya. Sama dengan pemuda-pemuda pada saat itu, dan bisa kita bayangkan ya kan betapa glamornya lah, katakanlah ya, pakaian yang luar biasa dan lain sebagainya, dengan wewangian dan lain sebagainya. Nah tapi ya subhanallah, di usia yang masih relatif muda pada saat itu, 30-an lah ya, pada 25-30 ya, Mus'ab bin Umair ini tertarik terhadap Islam gitu loh. Tertarik terhadap Islam. Sehingga ya di awal-awal Rasulullah mendakwahkan Islam di periode Makkah, itu kan terkenal dengan apa ya namanya, tempat lah ya untuk melakukan halakoh gitu loh ya kan, pengajian. Rasulullah menyampaikan dakwah itu di tempat, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah disitulah biasa kumpulnya. Nah Mus'ab bin Umair ini ya mengetahui bahwa di situ katakanlah ada ajaran baru. Nah dia ini penasaran, sehingga satu saat dia ikut ngaji di situlah, istilah kita ya, ikut ngaji. Nah baru pertama kali dia ikut ngaji sudah subhanallah ya kan, hatinya tergetar, apalagi ketika mendengarkan Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, sehingga dalam waktu yang relatif singkat pada saat itu juga Mus'ab bin Umair menyatakan syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu berjalan Mus'ab bin Umair masih belum berani untuk mengizharkan keislamannya, ya, untuk mendeklar bahwa saya seorang Muslim, belum berani karena dia tahu pasti orang tuanya, terutama ibunya itu nggak akan setuju dengan keislaman dia. Nah, tapi dia tetap terus ya kan mempelajari Islam dengan cara-cara sembunyi-sembunyi. Ya. Sehingga satu saat ketika dia masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam itu diketahui oleh salah seorang kafir Quraisy namanya Utsman bin Tolhah. Nah, ketika ketahuan seperti itu, sampai akhirnya beritanya kepada ibunya, sampai beritanya kepada ibu dari Mus'ab bin Umair ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, bayangkan ya, seorang ibu pada saat itu, dia orang yang kaya raya, ya kan, melihat anaknya ternyata ya memeluk agama yang bukan agama nenek moyangnya gitu loh. Ya, sehingga apa yang dia lakukan? Dia memaksa Mus'ab bin Umair agar
kembali lagi kepada agama orang tuanya itu. Ya, nah itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Padahal sudah dipaksa itu ya. Sedemikian rupa sampai ibunya sempat mogok makan gitu loh, ya kan? Tapi Mus'ab bin Umair tidak peduli dengan semua itu. Bahkan sampai sempat juga pernah dikurung ya di rumah, nggak boleh keluar. Nah, itu sampai seperti itu. Tetap dia dengan ya keislamannya, Termasuk juga akhirnya diancam kalau memang dia tetap dengan keislamannya, maka ya dia udah nggak akan mendapat suplai kekayaan lagi. Tapi lagi-lagi dia juga nggak peduli dengan itu semua ya, subhanallah.